Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari kita beribadah. Ajakan beribadah. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Hanya karena sayangmu kepada kami, pada hari ini kembali kami boleh beribadah. Dengan kerendahan hati kami mohon, urapilah kami pribadi lepas pribadi, dan biarlah kami boleh menenangkan hati dan pikiran kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan memberkati juga pelayan firman yang hendak menaburkan firman-Mu. Kami alaskan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, ya Tuhan Yesus. Amin. Mazmur pujian terambil dari Mazmur 121 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik, sebelum kita memasuki pelayanan firman di hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena penyertaan-Mu saja yang boleh memampukan kami bersekutu di IHMPT di minggu pagi ini. Bapa, kami boleh beribadah bersama-sama, kami boleh memuji-muji nama-Mu, dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Bapa, Engkau yang
memberikan kami hikmat, Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami, kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan di atas itu semua kami dapat melakukannya dalam kehidupan beriman kami hari lepas hari. Terima kasih ya Allah Bapa, bersabdalah karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur senantiasa. Amin. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang, dan mereka termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apa artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Selamat pagi adik-adik teruna yang terkasih, selamat hari Minggu. Sungguh sangat bersukacita kita dapat bersekutu lagi di dalam HMPT di Minggu pagi ini. Pembacaan Alkitab yang sudah kita lakukan tadi terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13, yaitu tentang hari Pentakosta. Dan tema pembelajaran kita di hari ini adalah Roh Kudus memampukanku. Adik-adik, seperti yang kita ketahui bahwa dalam perjanjian lama hari raya Pentakosta adalah merupakan hari raya panen, di mana orang-orang banyak berkumpul di Yerusalem membawa hasil panen mereka sebagai bentuk ungkapan syukur. Pada saat itu juga murid-murid Tuhan Yesus beserta dengan orang-orang percaya dari berbagai daerah berkumpul juga di Yerusalem. Ini juga merupakan satu bentuk ketaatan dan kepatuhan akan perintah Yesus agar mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Dan pada hari itu juga merupakan hari ke-50 setelah kebangkitan Kristus. Nah, ketika para murid dan orang-orang percaya itu berkumpul di dalam satu tempat, maka ada beberapa peristiwa yang terjadi. Yang pertama adalah tiba-tiba dari langit muncul suara yang sangat keras seperti tiupan angin yang sangat keras. Lalu yang kedua, tampaklah lidah-lidah seperti lidah api, seperti nyala api bertebaran dan hinggap di kepala para murid. Lalu setelah itu para murid dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka dapat berbicara dalam bahasa lain yang dapat dimengerti oleh orang-orang banyak yang berkumpul itu. Padahal seperti kita ketahui bahwa murid-murid Yesus itu berasal dari Galilea, tetapi pada saat itu mereka dapat berbicara dengan bahasa-bahasa
yang dapat dimengerti oleh orang-orang yang hadir pada saat itu. Mereka seperti kita baca itu ada yang dari Media, dari Mesopotamia, dari Yudea dan lain-lain. Nah, demikianlah pada hari yang ke-50 Yesus menggenapkan janjinya untuk menyertai para murid dengan peristiwa pencurahan Roh Kudus. Nah, apakah selesai sampai di situ? Ada banyak makna pengajaran yang hendak diberikan oleh oleh Kristus bagi kita sebagai orang-orang percaya atas peristiwa pencurahan Roh Kudus kepada para murid di Yerusalem. Yang pertama, bahwa ada tugas dari Allah kepada para rasul, kepada para murid untuk dapat memberitakan Injil Kristus dengan berani dan dapat dimengerti oleh semua orang, ya. Dan yang kedua, turunnya Roh Kudus juga suatu tanda di mana Allah menyertai orang-orang percaya. Dan yang ketiga adalah peristiwa pencurahan Roh Kudus itu merupakan tanda keberanian untuk bersaksi dan memberitakan Injil. Sebelum Roh Kudus dicurahkan, para murid itu hanya bisa berkumpul di satu tempat, lalu mereka diam-diam karena merasa takut. Tetapi ketika dengan turunnya Roh Kudus, mereka memiliki keberanian. Sebelumnya bahkan untuk menampakkan diri aja mereka takut. Tetapi ternyata begitu Roh Kudus dicurahkan kepada mereka, mereka memiliki keberanian untuk memberitakan Injil Kristus. Nah, adik-adik, untuk pada saat sekarang ini, apakah Roh Kudus itu juga tercurah bagi kita? Tentu saja. Pada saat kehidupan kita sebagai orang percaya, di mana di era modern seperti saat ini, begitu kita diselamatkan, begitu kita menerima Kristus, maka Roh Kudus akan berdiam di dalam hati kita, mematerai kita dan menjamin keadaan kita sebagai anak-anak Allah. Tetapi apakah kita akan tetap hidup dalam kuasa Roh Kudus? Nah, disinilah diperlukan respon kita, di mana kita harus mengundang Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di sekitar kita. Nah, bagaimana Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita dan hidup kita bisa selalu berpegang kepada ajaran Kristus? Nah, disinilah diperlukan respon kita untuk mengundang Roh Kudus itu masuk dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu harus kita undang, adik-adik. Jangan hanya kita sekadar percaya, tetapi kita harus membuka diri kita, membuka hati kita, agar Roh Kudus itu masuk dan menguasai kehidupan kita setiap hari. Kita harus peka terhadap suara Roh Kudus, sehingga kita bisa mendengar, kita bisa memahami apa kehendak Tuhan, dan kita bisa merespon panggilannya. Lalu, bagaimana kita bisa peka terhadap suara Roh Kudus tersebut? Nah, kita harus bergaul akrab dengan Tuhan. Kita harus intim dengan Dia. Kita harus memberikan waktu kita untuk berdoa. Kita harus memberikan waktu kita membaca firman Tuhan. Lalu kita juga harus memberikan waktu kita untuk bersekutu dengan teman-teman kita seiman, seperti ya di dalam IHMPT seperti saat ini. Bila kita tidak kita tidak mendengar, kita tidak membuka diri kita, tidak mengundang Roh Kudus kita, maka kita tidak akan mendengar suara Tuhan. Dan kita bila tidak bergaul akrab dengan Tuhan, maka kita tidak tahu apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita sudah memberikan diri kita untuk dikuasai Roh Kudus, kita sudah mengundang Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka akan terjadi banyak perubahan baik di dalam kehidupan kita, adik-adik. Dari mungkin pada saat sebelum kita mengundang Roh Kudus, kita selalu tidak
malas untuk membaca firman Tuhan. Tetapi karena kita sudah mengundang Roh Kudus, kita sudah memberikan diri kita untuk dirubah, maka ada suara Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita untuk selalu kita membaca firman Tuhan. Mungkin tadinya kita malas belajar, tetapi ada suara Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita. Nah, setelah itu kita menjadi rajin belajar. Yang tadinya kita juga tidak taat pada orang tua, tetapi begitu kita memberikan diri kita untuk dikuasai Roh Kudus, maka kita bisa selalu patuh terhadap orang tua. Nah, karena itu Roh Kudus bila sudah hadir dalam kehidupan kita, kita sudah mengundang Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka selalu ada perubahan-perubahan baik yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, kita juga bisa mendoakan musuh-musuh kita. Kita juga bisa menolong kita di dalam masa-masa sulit kita. Roh Kudus juga bisa menghibur kita pada saat kita sedih. Roh Kudus juga bisa membuat kita memiliki damai sejahtera pada saat mungkin kita sedang di dalam kesulitan hidup. Nah, semuanya itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang sudah kita undang untuk masuk dan menguasai hati kita. Karena Roh Kudus itu adalah penolong, Dia penghibur, Dia juga penuntun agar kita dapat melakukan tugas-tugas kita, dapat melakukan fungsi kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, apa sih tugas kita di dalam dunia ini? Apa sih fungsi kita di dalam dunia ini? Seperti para rasul yang sudah mendapat tugas dari Allah untuk memberitakan Injil Kristus di hari Pentakosta ini, kita juga diingatkan untuk memberikan diri kita dalam pemberitaan Injil Kristus. Inilah saatnya kita untuk memberikan diri. Kita dituntut untuk memberitakan firman Allah, bukan hanya dengan perbuatan kita, tetapi juga dengan kata-kata. Seperti apa? Apakah kita harus turun ke jalan-jalan misalnya, atau kita harus pergi ke tiap-tiap rumah orang memberitakan Injil? Tidak se-ekstrem itu ya adik-adik. Tetapi kita harus selalu menjadi contoh bagi orang lain. Bukan hanya di dalam perbuatan kita, tetapi juga dari setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Karena firman Tuhan harus terus-menerus diberitakan setiap hari kepada setiap orang tanpa terkecuali. Nah, memberitakan Injil itu memang tidak mudah, adik-adik. Akan ada banyak tantangan. Mungkin kita akan sedikit merasa malu, atau bahkan kita bisa merasa takut. Tetapi sesuai dengan judul pembelajaran kita di hari ini, bahwa Roh Kudus akan memampukanku, akan memampukan adik-adik, akan memampukan kita semua di dalam kita memberitakan Injil dimanapun kita berada. Roh Kudus juga yang akan menguatkan kita. Roh Kudus juga yang akan memberikan kita keberanian. Jadi karena kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, pasti kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus juga akan memberikan kita kemampuan. Karena setiap orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, dia pasti akan memiliki kerinduan untuk memberitakan firman Tuhan. Dia juga akan memiliki kerinduan untuk bersaksi dan menyampaikan kebenaran Injil Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang apakah kita bersedia memberikan diri kita untuk memberitakan Injil Kristus kepada semua orang? Nah, kini saatnya kita membuka hati kita, kita undang Roh Kudus menguasai hati kita, kita undang Roh Kudus untuk masuk dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga setiap perbuatan kita, setiap perkataan kita adalah respon akan hadirnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita bisa menjadi pemberita-pemberita Injil dimanapun Tuhan menempatkan kita, melalui kata kita, melalui perbuatan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Jalan hidup kau nyatakan, aku taat padamu. Tak ku cari kehormatan, aku taat padamu. Rendah hati aku taat padamu. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami mohon berkatilah Bapak Presiden juga wakilnya agar diberi kesehatan dan hikmat untuk memimpin negeri ini. Kami juga berdoa agar upaya pemerintah untuk menanggulangi wabah virus COVID-19 dapat terlaksana dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami di Papua agar ada damai sejahtera. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk Pendeta Henry Yakob agar selalu sehat dan dapat melayani. Kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak pelayan PT agar tetap semangat dalam melayani. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk teman-teman teruna yang akan melanjutkan studi agar mendapat sekolah yang baik. Kami juga mau berdoa untuk teruna yang ulangan-ulangan agar sehat dan dapat mempersiapkan diri dengan semangat. Kami juga berdoa untuk teruna yang sakit, kiranya Tuhan Yesus menjamah dan memulihkan. Kami juga berdoa untuk teruna yang berulang tahun ya Tuhan. Tuhan Yesus saja yang melengkapi sukacita mereka. Tuhan Yesus, ampunilah dosa dan salah kami, dan dengarkanlah doa-doa kami yang kami sampaikan melalui Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mazmur 116 ayatnya yang ke-17. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan ruhku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepadamu. Kaulah yang layak kami tinggikan.
Mari kita setuju dalam doa. Allah Bapa Gembala kami yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan kami ini. Terimalah persembahan ini sebagai ucap syukur atas berkat yang tak pernah habis darimu. Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita telah berada dalam akhir IHMPT kita di minggu pagi ini. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan lupa, undanglah Roh Kudus untuk hadir dalam hatimu, dalam kehidupanmu, dan lihatlah perubahan-perubahan yang baik yang akan terjadi dalam hidupmu. Kita berdoa. Allah Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur karena kami boleh diperkenankan untuk bersekutu dan beribadah bersama di minggu ini dalam IHMPT. Bapa dalam sorga, kami boleh memuji-muji nama-Mu. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Bapa, firman yang boleh kami dengar di pagi hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan beriman kami hari lepas hari. Dan biarlah ya Bapa, kami boleh juga senantiasa mengundang Roh Kudus untuk hadir dalam hati kami, dalam hidup kami, sehingga kami boleh memberitakan Injil dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus
serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.